Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, Pak Bo. Alhamdulillah baik Pak. Oke, jumpa kembali di eh, kuliah Sistem Informasi Perusahaan ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai, sorry, hari ini kita akan membahas mengenai Recording in progress. software and vendor selection ya. Eh, Barangkali topik hari ini nggak terlalu banyak gitu ya. Barangkali kita pertemuan hari ini singkat saja ya. Namun sesuai dengan janji saya minggu ini sebenarnya akan ada tambahan dosen tamu ya. Eh, dan ternyata nggak bisa dilaksanakan minggu ini ya. Jadi untuk maaf. Jadi dosen tamu dipindah menjadi hari Jumat depan ya. Jadi minggu depan itu agak padat selain ada kuliah biasa dan juga ada dosen tamu eh, di hari Jumatnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, oke baik saya akan share screen-nya dulu. Oke, apakah bisa dilihat screen-nya? Sudah Pak? Oke, saya ingin di sesi sore hari ini kita bisa berdiskusi dan saling berbagi pengalaman bagaimana kita memilih vendor ERP ya. Barangkali sebagian dari Anda barangkali di dalam perusahaannya eh, sudah memakai ERP ya. Barangkali bisa share berbagi pengalamannya dengan teman-teman yang lain. Bagaimana Anda dulu melakukan pengadaan atau memilih vendor ERP-nya ya. Oke, coba angkat tangan di sini yang di dalam perusahaannya ada ERP-nya. Coba angkat tangan. Oke, oke, oke. Ada Mbak Rismanda, Mas Raffi, Mbak Irma, Mas Doni. Oke, good ya. Nanti kita saling berbagi pengalamannya ya, agar teman-teman yang lain bisa belajar dari pengalaman Anda ya. Oke, eh, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai software and vendor selection ya. Jadi eh, kompetensi ini penting ya agar implementasi ERP berjalan efektif dan sustainable ya. Adapun tujuan pembelajaran pada sesi sore hari ini ya, pertama adalah memahami proses pembelian sistem ERP itu seperti apa ya. Jadi di sini mencakup bagaimana kita memetakan kebutuhan bisnis ya, kita mengevaluasi vendor ERP-nya ya, mulai dengan meminta request for information atau request for proposal ya, kemudian bisa mereka diminta demo atau melakukan POC ya, kemudian kita juga melakukan analisa fit gap-nya dan bagaimana perbandingan TCO masing-masing ERP tersebut ya. Hingga finalisasi pilihan dan rencana implementasi itu bisa kita jalankan ya. Kemudian yang kedua kita mengidentifikasi langkah-langkah dalam negosiasi kontrak dengan vendor ya. Di sini meliputi penetapan ruang lingkup dan metrik lisensinya ya. Ketentuan maintenance-nya seperti apa ya, service level agreement-nya seperti apa, hak acceptance-nya seperti apa, ya mekanisme change control-nya bagaimana, termasuk struktur harga dan barangkali diskon yang diberikan oleh vendor ERP-nya seperti apa, serta peran dan tanggung jawab kedua pihak dalam implementasi ERP ini. Ya, oke.
Saya ingin tahu bagi yang sudah punya ERP yang sekarang, apakah itu implementasi ERP yang pertama atau sudah pernah implementasi ERP sebelumnya kemudian ganti ERP? Atau semuanya ini adalah ERP pertamanya? Tadi yang angkat tangan, oke Mbak Irma. Mbak Irma ini ERP pertama atau ERP kedua? Ya, baik izin Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak? Cukup jelas Mbak Irma. Ya, Bapak mau izin, ini di kami, kalau saya kan masih di kementerian ya Pak ya. Jadi saat kemarin mau mengerjakan tugas ya Pak ya terkait ERP, nih saya sempat konsultasi dengan atasan saya, apakah sebenarnya sudah ada atau belum gitu ya ERP. Nah, jawabannya sudah ada dan ini Ya. baru mulai Bapak, Oh, baru baru mulai. mulai. Ya, nah Sudah kan. pengadaan, Mbak? Nah, untuk ERP-nya sendiri, Bapak, ini tidak melalui vendor, tapi Mm-mm. membangun sendiri gitu Oh, membangun ERP-nya. sendiri. Betul, Oke. oleh tim Oke. pengembang. Hmm. Kemudian, untuk model ERP-nya sendiri, ini memang baru satu, Pak, hanya eh, HR aja, human resource Oke. aja, ya. Ah, Nah, ah. mungkin di sini juga saya ingin konsultasi atau bertanya ya ke Pak Bob gitu ya. Ketika memang ini baru baru mau launching Pak, Oktober, Oke. malah belum launching gitu kan. Hmm. Makanya kata kata senior gitu di kantor, eh ya baguslah kalau misalnya saya mempelajari ERP gitu ya. Jadi bisa dari awal bisa tahu gitu kan. Nah, ini justru saya pengen tahu ketika kan nggak tahu ya pengembang itu dia mengatakan ini ERP atau sebenarnya batasan ini bisa dikatakan ERP itu seperti apa? Karena kan saya belum melihat ya Pak ya, baru menerapkan satu aja yang human resource, sementara yang lainnya tuh modul-modul yang lain tuh belum ada Pak. Nah mungkin nanti ketika pengembangan selanjutnya itu tuh bisa dikatakan sebuah ERP itu nanti seperti apa Pak Bob izin? Oke. Eh, barangkali ada yang bisa menjawab atau memberikan masukan. Kita udah sempat bahas kemarin juga. Ada yang bisa kasih masukan atau menjawab pertanyaan Mbak Irma? Silakan. Mas Doni barangkali. Ah, jadi jawabannya sesuai definisinya ya, Mbak Irma dan Pak Bob ya. Hmm. Kalau ditanya ERP seperti apa, satu, dia suatu infrastruktur yang bisa mengintegrasikan departemen departemen dan fungsi yang berbeda sehingga mereka jadi bisa menyelesaikan suatu bisnis activity atau workflow yang terintegrasi, Mbak Irma, gitu. Jadi itu definisi dan kriteria utama dari suatu ERP dibandingkan dengan software yang hanya di satu tim atau satu departemen atau bahkan satu orang saja gitu ya kalau yang sangat spesialis software. Ya. Tapi fungsi integrasi itu gitu. Contohnya pengadaan dimulai dari ada budget, artinya yang punya kontrol tuh fungsi finance, kemudian ada user teknis mungkin ya, dia yang perlu untuk membeli peralatan atau apapun yang dipakai di pekerjaan. Kemudian ada fungsi pengadaan gitu yang akhirnya mencari vendor sampai tanda tangan kontrak gitu. Nah, proses pengadaan mulai dari pengajuan budget, kemudian persetujuan user, kemudian instruksi ke pengadaan untuk membeli sampai tanda tangan kontrak di approve lagi sama yang punya budget. Kalau dalam satu sistem, nah itu ciri suatu ERP, Mbak. Gitu. Kira-kira saya bisa bantu gitu, Pak Bob. Oke, keren sekali jawabannya Mas Doni. Ya, jadi Makasih, Pak Bob. oke, jadi benar sekali ya. Jadi ERP itu dia across business functions ya, across functional area. Jadi kita melihat dari sisi business proses, di mana business proses itu mengalir di dalam ERP suatu platform tunggal di dalam perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita baru mengimplementasikan hanya di satu modul saja, di dalam sebuah departemen saja, artinya itu belum apa ya, walaupun itu kita sebut ERP tapi dia belum function sebagai ERP gitu ya. Nah, barangkali di tempatnya Mbak Irma barangkali sudah ada roadmap untuk pengembangan ERP seperti yang diceritakan oleh Mas Doni tadi ya. Tapi barangkali ini barangkali ya saya baru mulai dari HR dulu tadi ya Mbak ya. Ya. Nah, nanti Mbak Irma bisa lihat
roadmap ke depannya modul-modul apa lagi nih yang akan dikembangkan gitu ya. Nah, nah harusnya apa ya? Sebelum implementasi ERP memang harusnya dipetakan dulu bisnis prosesnya semuanya gitu ya supaya kita tahu modul-modul apa saja yang akan dikembangkan atau yang akan dibuat gitu ya. Gitu. Seperti itu Mbak Irma ya. Oh ya, satu lagi saya pengen tahu nih. Kira-kira bisa cerita nggak kira-kira kenapa kok dibuat internal? Ya, kenapa nggak beli yang sudah ada gitu ya? Ya, mungkin izin Pak, kami kalau di Pusdatin, di kantor saya kan Pusdatin ya Pak, punya tim konsultan Pak. Jadi Hmm, ada tim konsultan di hmm. mana memang dalam pengembangan aplikasi atau software itu dibantu oleh tim konsultan. Jadi sehingga dalam pengembangan ERP ini juga dengan bantuan tim konsultan. Jadi Kurang lebih seperti itu. oke, jadi pengembangannya ada tim konsultan sama tim internal untuk mengembangkan joint development ERP tersebut gitu ya, gitu. Betul, betul Pak. Cuman itu yang saya ragu di awal ketika atasan saya bilang ERP karena ketika saya di-share filenya itu baru HR aja gitu. Belum ada roadmap pengembangan modul-modul lainnya. Sehingga itu yang meragukan saya ketika beliau bilang ERP, dalam hati saya yakin ini ERP gitu kan. Seperti itu sih Pak. Iya, ya memang kalau cuman mengembangkan modul HR saja, ya itu kan hanya membuat sistem informasi untuk HR gitu ya, belum menjadi ERP gitu ya. Jadi kalau dia belum mencakupi functional area yang lain gitu ya, itu belum kita sebut dia berfungsi sebagai ERP. Begitu Mbak Irma ya. Baik Pak. Tapi memang membuat ERP sendiri itu memang tidak best practice sih ya gitu ya. Biasanya akan lebih murah dan effortnya lebih sedikit dengan membeli paket-paket yang sudah ada dibandingkan kita bikin sendiri biasanya. Ya, jadi biasanya jarang orang membuat ERP sendiri kalau nggak khusus-khusus amat gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Bob. Berarti ketika ini di awal dikatakan ERP ini perlu dipantau perkembangannya lebih lanjut gitu ya Pak Bob ya, karena memang itu bisa dikatakan ERP ketika memang ada modul-modul lainnya yang terintegrasi gitu ya Pak Bob ya. Betul, Ya betul. Pak, Ya. terima kasih Pak. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan yang lain? Silakan. Kita diskusi santai saja ini. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Oke. eh, kita lihat dulu gambaran umum ya. Jadi pemilihan vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan dan arah jangka panjang perusahaan adalah langkah awal yang krusial untuk implementasi yang sukses ya. Nah, di sini keselarasan strategis sejak awal ini meminimalkan risiko ganti platform ya. Jangan sampai apa ya? Kita kalau memakai ERP ini dengan suatu apa ya, dengan suatu vendor tertentu itu mirip seperti orang kawin gitu loh, ya kan? Karena kita dependensi kita akan sama dia dengan seumur hidup gitu ya, dan sulit untuk ganti-ganti senderan nih, ya kan? Jadi biasanya ERP itu vendor lock-in gitu ya. Jadi kalau kita pakai SAP ya kita akan lock-in di SAP. Kita kalau pakai Oracle kita akan login di Oracle gitu ya, dan nggak gampang untuk pindah-pindah ya. Walaupun bisa ya sama lah kayak orang kawin bisa pindah-pindah gitu ya. Tapi berdarah-darah dulu gitu ya. Jadi ini perlu memilih vendor yang paling sesuai ya. dan dan perlu juga dilihat biaya yang tersembunyi di kemudian hari seperti apa gitu ya. Jangan sampai investasinya barangkali murah tapi TCO-nya besar gitu ya, sehingga ada biaya-biaya tersembunyi di kemudian hari gitu ya. Nah, itu harus dilihat lebih jauh ya. Kemudian yang kedua, dalam memilih vendor ya perlu juga digunakan proses seleksi yang jelas ya dan dipahami bersama ya. Tetapkan kriteria, bagaimana tata kelolanya, metode scoringnya, serta keterlibatan stakeholder agar
keputusan itu tuh objektif dan tepat gitu ya. Jadi kalau bisa bentuk tim gitu ya, jangan hanya decision maker saya cuma satu orang, oh kita pakai ini aja, kita pakai itu aja gitu loh gitu. Jadi tentukan kriterianya, tata kelolanya, metode scoring-nya seperti apa ya. Libatkan semua stakeholder ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menyewa konsultan khusus guna membantu proses seleksi ini. Jadi kalau Anda barangkali perlu pendamping gitu, silakan untuk menyewa konsultan yang sangat paham mengenai implementasi ERP ini ya. Sehingga proses seleksi Anda bisa memilih lebih baik ya. Di sini biasanya konsultan akan punya metodologi ya, punya benchmark dan serta mereka juga punya template tuh, template untuk membuat RFI ya, atau RFP ya, atau template waktu vendor ERP itu akan melakukan POC, apa saja yang harus di POC-kan ya. Nah, sekaligus kalau Anda punya konsultan, Anda artinya punya pihak yang independen ya, tetapi tetap harus periksa potensi konflik kepentingannya. Jangan sampai konsultannya bias juga gitu karena dia dekat ke salah satu vendor ERP ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, langkah-langkah seleksi vendor umumnya bertumpu pada best fit ERP terhadap fungsi bisnis serta kinerja produk vendor tersebut di pasar ya. Artinya eh, eh, artinya cocokkan kebutuhan dengan kapabilitas ERP tersebut ya. Bisa uji melalui demo, POC ya. Kemudian nilai TCO-nya dan supportnya seperti apa. Kemudian Anda tinjau juga rekam jejaknya seperti apa, roadmap dari produknya seperti apa, kemudian referensi penggunanya. Anda bisa minta referensi pengguna yang lain gitu ya. Apakah ERP itu bagus atau tidak gitu ya gitu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan dari vendornya tapi juga referensi pengguna lainnya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Doni. Iya, Pak Bob, pengalaman saya di perusahaan dulu ya waktu pakai ERP, tepatnya SAP itu kalau implementasi itu kayaknya hampir selalu ketemunya sama Accenture atau IBM gitu ya. Mhm, Nah, ini kan disebut ada specialized consulting firm. mhm. Apakah belinya itu via mereka? Karena saya tadi walaupun angkat tangan, saya nggak punya pengalaman di front end purchasing-nya, Pak. Saya pengalamannya desain dan implementasi gitu ya. Tapi vendornya sudah ada, yaitu si konsultan tadi ya. Mhm. Apakah beli ERP itu sendiri tuh via mereka atau langsung ke SAP-nya, Pak? Ini Biasanya kalau belinya tuh langsung ke SAP-nya. jadi kita nggak Jadi, beli jadi, dari jadi Accenture gitu ya. perannya konsultan itu hanya advising atau sebagai murni consulting, ya Hmm, seperti Accenture atau apa Deloitte atau kalau di Indonesia juga ada yang lokal kayak seperti MII gitu ya, gitu. hmm. Ya. Jadi kalau di depan kita belum punya sistem, tentunya Oracle dan lain-lain Odoo pun kita akan pertimbangkan ya. Itu Iya, gitu. Jadi benar-benar. konsultan itu kita hire konsultan Hmm, sebelum memilih ERP-nya. hmm. Ya gitu. Jadi jangan pilih dulu ERP-nya baru kita hire Ya, ya. consultant gitu ya kan gitu ya kan. Tapi Artinya kan kita kadang, untuk memutuskan suatu produk berarti kalau gitu ya, nggak hire consultant kan gitu ya kan. ya, Gitu. pengalaman saya karena di industri migas ya pernah di perusahaan lain juga karena umumnya gitu ya dan secara global yang dipakai SAP, jadinya udah ditentuin tuh SAP, saya jadi bingung kalau udah ditentuin SAP terus negosiasi harganya gimana gitu karena kan Iya, kita harusnya bandingin yang lain gitu Pak Bob. iya. Oke, Iya, gitu. Benar makasih Pak Pak, Bob. Mas Doni ya. Oke, ada lagi dari yang lain silakan. Oke, sekarang kita lihat proses pengadaan ERP itu seperti apa ya. Ini kita membahas proses yang generik gitu ya, yang high level gitu ya. Tentu detailnya masing-masing perusahaan tentu akan berbeda gitu ya. Public sector barangkali akan beda dengan private sector gitu ya. Tapi secara garis besar inilah yang biasanya kita lakukan gitu ya. Oke.
Eh, Pertama adalah kita riset vendor dan mengumpulkan informasi, ya. Nah, di sini susun kalau Anda punya daftar-daftar vendor ERP-nya, kemudian Anda bikin short list-nya, ya. Kumpulkan data produk, referensi pelanggan, kemudian arsitektur teknisnya, serta estimasi TCO untuk memetakan kandidat yang terbaik, gitu ya. Kemudian yang kedua, demo tingkat tinggi dan evaluasi vendor, ya. Jadi di sini minta demo berbasis skenario proses utama, ya, agar terlihat kecocokan awal, ya. Jadi di sini kita bicara fit for purpose gitu ya. Lalu catat kekuatan, kelemahan dan risiko tiap-tiap vendor tersebut, ya. Jadi minta aja mereka demo gitu ya. Ya. Biasanya vendor itu dengan senang hati apa ya datang untuk mereka melakukan demo ya. Kemudian yang ketiga assessment kebutuhan dan persyaratannya ya. Jadi di sini dokumentasikan proses as is yang ada saat ini dan kira-kira to be-nya akan seperti apa ya. Prioritaskan kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya serta lakukan analisa fit gap awal ya gitu ya. Jadi Anda tentu udah punya gambaran bisnis proses yang sekarang. Nah, tentu ada sebagai as is. Nah, Anda kemudian ingin to be-nya akan seperti apa? Apakah as is seperti ini atau Anda perlu melakukan bisnis proses re-engineering nggak supaya bisnis prosesnya streamline dulu gitu ya. Dan sebaiknya sebelum kalau Anda ingin melakukan streamline dari bisnis proses ya atau Anda ingin melakukan bisnis proses re-engineering, lakukanlah sebelum menerapkan ERP ya. Jangan ERP dulu kemudian melakukan streaming BPR gitu ya. Nah, akan sulit sekali nanti merubah ERP-nya lagi. Jadi 2 kali kerjaan nantinya ya. Kemudian yang keempat menyusun dokumen permintaan penawaran atau proposal atau request for bidding atau request for proposal gitu ya. Di sini tetapkan ruang lingkup ya. Kemudian kriteria evaluasinya seperti apa kalau kita menerima berbagai penawaran tadi ya. Kemudian format responnya seperti apa ya, format proposalnya seperti apa, kemudian persyaratan teknis atau layanannya seperti apa sehingga penawaran itu mudah dibandingkan karena dibandingkan dengan format yang setara tadi sama gitu ya. Jadi waktu Anda meminta RFP itu harus menentukan kira-kira formatnya seperti apa nantinya ya sehingga Anda gampang membandingkan ya. Kemudian yang kelima Anda merilis dokumen tersebut kepada calon penyedia atau kepada vendor ya. Kirimkan dokumen ke shortlisted vendor ya dengan timeline, tata cara tanya jawabnya dan aturan adendum yang jelas untuk menjaga fairness ya. Jadi jangan ke semua vendor Anda kirimkan. Jadi yang benar-benar Anda udah shortlisted vendor gitu ya. Karena kalau ke semua vendor Anda kirim Anda akan capek ntar seleksinya. Ya Anda harus lihat satu-satu ya. Kalau Anda kebayang kalau 10 vendor Anda kirimkan 10-10-nya pasti minta demo atau presentasi gitu. Nah, Anda akan capek sendiri nanti ngadepinnya gitu ya. Jadi pastikan shortlisted dulu ya. Kemudian yang keenam analisa dan seleksi ya. Jadi skor proposal secara multi kriteria ya. Baik itu dari bagaimana fungsinya, integrasinya, security-nya, supportnya, biayanya, schedule-nya. Nah, kemudian verifikasi hal tersebut lewat reference ya atau adakan POC ya. Lalu pilih finalisnya siapa ya. Kemudian setelah Anda memilih vendornya ya, kemudian langkah ketujuh vendor negosiasi dengan vendor ya. Di sini finalisasi harganya, kemudian bagaimana dengan metrik lisensinya ya, service level agreement beserta maintenance-nya seperti apa, kemudian hak acceptance-nya bagaimana ya, kemudian mekanisme change control-nya dan bagaimana jadwal implementasi dari vendor tersebut ya. Dan terakhir ya tentu ada pembelian sistem ERP tersebut ya.
Di sini Anda tanda tangani kontrak ya, terbitkan purchase order ya, kemudian kick off rencana implementasi berserta tata kelola proyek dan manajemen risikonya ya. Nah, kira-kira tahapannya secara garis besarnya seperti ini ya. Sebelum kita diskusikan lebih detail lagi masing-masing tahapan ini, silakan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang memberikan masukan, silakan. Silakan Mas Ramadan. Izin bertanya, Pak, jika induk perusahaan memiliki anak perusahaan yang secara bisnis proses sangat berbeda dengan induk perusahaannya, bahkan ada vendor yang memang fokus develop untuk bisnis proses anak perusahaan tersebut, apakah memungkinkan menggunakan dua vendor yang berbeda, atau mungkin soalnya dari segi bisnis memang beda induk perusahaan dengan anak perusahaannya, tapi induk perusahaan butuh juga data pegawai dan finance anak perusahaan tersebut. Sekian Pak, terima kasih. Oke, jadi kalau kondisi seperti ini, kalau sizingnya memang jauh berbeda dan bis prosesnya sangat berbeda, ya tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan ERP yang berbeda, gitu ya. Barangkali ada ERP yang lebih cocok untuk ukuran yang lebih kecil, gitu ya. Barangkali dengan effort yang lebih minimal, gitu. Jadi bisa saja, gitu ya. Oke, berikutnya Mbak Ulan silakan. Ya, izin Pak bertanya. Mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya Pak, apakah ada perusahaan yang implement ERP itu tidak semua modul seperti itu? Kalau saya baca-baca, memang ERP ini kan sangat bermanfaat mungkin untuk kayak finance gitu ya, terus pemasaran gitu. Terus juga mungkin warehousing. Nah, apakah perusahaan-perusahaan yang ada ini ada beberapa gitu yang tidak mempurchase semua modul gitu. Kemudian sebenarnya Pak, dampaknya itu apa sih dengan half half modul ya, maksudnya sebagian modul diimplementasi atau dengan seluruhnya gitu, karena mungkin ada proses bisnis konvensional yang memang mereka memiliki sistem informasi sendiri gitu Pak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Wulan. Ya, jadi memang banyak juga perusahaan yang implementasikan ERP tidak membeli semua modul. Ya, tentu pertimbangannya banyak, gitu ya. Ada yang mempunyai pertimbangan karena keterbatasan sumber daya, gitu ya, atau sumber daya keuangan juga terbatas. Mereka punya mengimplementasikan ERP secara bertahap, gitu ya. Atau bisa jadi juga mereka tidak semua mengimplementasikan semua modul karena barangkali ada modul-modul tertentu customization-nya sangat banyak gitu ya, sehingga effortnya lumayan gitu ya. Sehingga mereka coba implementasi modul-modul yang simple dulu, yang customization-nya minimal, jadi pendekatan vanilla dulu gitu ya, kemudian baru menggunakan modul-modul yang sulit tadi gitu ya. Atau bisa jadi situasi lain, misalkan perusahaan itu memang sudah ada information system di functional area tertentu yang sebenarnya masih berjalan bagus dan mereka nggak mau ngebuang itu gitu. Nah, biasanya mereka modul-modul yang mirip seperti itu mereka nggak beli, kemudian dia cuman mengkonekkan information yang sudah ada ini ke modul ke ERP yang baru dibeli tersebut. Kira-kira jadi banyak pertimbangannya Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak Ulan ya. Pak, izin lanjutan Pak. Mungkin kalau misalnya based on experience Bapak sebelumnya, modul-modul apa sih Pak yang penting gitu? Misalnya on budget ya gitu permasalahannya gitu. Modul-modul apa yang concerns utama untuk diimplementasikan di suatu perusahaan Pak? Nah, biasanya kan modul-modul generik atau business function yang generik di dalam suatu perusahaan kan biasanya kan pasti ada accounting, ya kan? Kemudian ada HR gitu ya. Nah, biasanya mereka akan mulai dari modul-modul seperti accounting, HR, inventory, sales, marketing, hal seperti itu gitu ya. Nah, biasanya itu kan modul-modul yang generik biasanya kalau kita bicara ERP sudah ada best practice-nya. Biasanya kita tinggal implement sesuatu yang sudah best practice kalau bis proses kita udah best practice tadi. Ya. Kira-kira seperti itu Mbak Ulan. Ya, gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke, barangkali yang lain ada yang ingin menambahkan atau memberikan masukan buat Mbak Ulan. Silakan Mbak Gabriela. Ya, terima kasih Pak Bob.
Ya. Saya ingin bertanya, eh, kenapa ERP jenis Udo itu jarang dipakai oleh perusahaan besar ya, Pak? Hmm. Soalnya kebanyakan penelitian yang saya baca juga jarang Odoo ini digunakan untuk perusahaan middle up. Terima kasih. Oke. Ya, eh, banyak sih pertimbangannya kenapa orang tidak banyak menggunakan open source gitu ya. Pertama, eh, kalau kalau apa ya, kalau produk-produk yang non open source ya, biasanya eh, stabilitas dari produk itu biasanya lebih mature gitu ya. Sementara kalau open source biasanya ada bantuan komunitas yang mengembangkan ERP tersebut gitu ya. Kemudian perbedaannya juga dari sisi harga gitu ya. Tentu kalau open source pasti harganya lebih murah dibandingkan ERP yang non open source gitu ya. Tapi bukan berarti sekarang kalau saya lihat trennya sekarang bukan berarti sekarang eh, apa ya ERP seperti Odoo gitu itu hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil, tapi perusahaan-perusahaan besar gitu ya juga sudah mulai memakai open source gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan ERP yang mahal-mahal gitu beralih ke open source gitu ya gitu. Barangkali di sini ada yang pakai Odoo, barangkali ada cerita pengalamannya. Hmm. Atau barangkali bisa cerita kenapa pakai yang non open source. Silakan Mas Abdul Jalil. Ah, izin Pak, mungkin lebih kepada lanjutin yang tadi Pak. Hmm. Apakah karena jarang dipakai itu Odoo, apa karena nanggung ya Pak? Maksudnya nanggung dalam arti, jadi ketika memang untuk dipakai di perusahaan besar kok kayaknya nanggung secara fitur dan kebutuhan. Jadi mending menggunakan yang lain sekalian secara budget itu ideal dengan kebutuhan. Apakah seperti itu ya Pak? Ya, itu balik lagi ke sebenarnya antara kebutuhan dan apa ya solusi yang tersedia gitu ya. Barangkali untuk perusahaan besar tidak semua apa ya fitur tersedia di Odoo gitu ya, sehingga mereka lebih prefer menggunakan yang non open source, sehingga biasanya kalau yang non open source itu supportnya lebih jelas gitu ya gitu. Tapi Odoo sekarang juga nggak apa ya, nggak jelek-jelek amat dibandingkan yang non open source ya, gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Baik, ya silakan Mbak Rismanda. Izin Pak, sebenarnya saya mau nambahin aja sih terkait Hmm. dengan yang ERP open source ini. Mungkin kalau untuk ERP open source ini kan kalau untuk enterprise atau perusahaan yang lebih besar itu kan lebih apa ya kurang stabil juga mungkin ya karena kan pertama kita perlu menjaga untuk stabilitas sama stabilitas bagian servernya katakanlah seperti itu untuk infrastrukturnya. Iya. Dimana kalau misalkan open source kan kita harus maintenance sendiri gitu ya, Iya. maintenance by our power sendiri. Hmm. Sedangkan kalau untuk yang non open source, katakanlah dengan vendor atau SAP kayak katakanlah dengan ERP brand besar itu kan dia udah ada supportnya gitu ya Pak. Hmm. Jadi pasti enterprise bukan suka prefer untuk memilih yang pasti gitu. Jadi supportnya juga ada. Kalau misalnya ada Hmm. isu atau apa nggak perlu menyalahkan enterprise-nya sendiri, tapi bisa ada pertanggungjawaban dari vendor atau pihak dari user, Pak. Ya. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Oke, baik. Benar sekali Mbak Rismanda. Jadi masalah support juga menjadi pertimbangan dalam kita memakai ERP open source atau yang non open source gitu ya. Hal lain yang barangkali yang jadi pertimbangan adalah mengenai skalabilitas gitu ya. Bagaimana kalau eh, platform tersebut di-upgrade menjadi bisnis yang lebih besar gitu ya, dan bisa jadi ERP itu tidak bisa mempunyai skalabilitas yang lebih baik gitu ya. Ya. Tapi sekarang juga kalau kita lihat eh, eh,
ERP seperti Odoo juga mereka juga menawarkan service gitu ya, artinya menjual software as a service gitu ya. Jadi mereka akan hosting ya, platform ERP-nya di mereka gitu ya. Kemudian mereka yang maintain gitu ya. Kita tinggal pakai biasanya. Biasanya mereka punya SLA juga gitu ya. Ya seperti itu ya. Cuman barangkali saya nggak tahu seberapa stable sistemnya gitu ya, dan seberapa scalable ya sistem tersebut ya, sehingga bisa di scale up dengan cepat ya. Oke, terima kasih Mbak Rismanda ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Mbak Feby. Oh iya Pak, mau nanya, mungkin mirip sama pertanyaan Mbak Gebi tadi Pak. Kemarin tuh ada interview UMKM buat tugas yang lain. Katanya mereka pernah pakai Odoo gitu Pak, tapi udah nggak dilanjutin lagi karena masalah SDM mereka, dan mereka juga belum ada staf khusus buat IT-nya. Jadi sebaiknya untuk skala UMKM yang masih dikit gitu, butuh SDM berapa banyak ya Pak buat implementasi ERP, atau ada ERP yang lebih bagus nggak Pak untuk UMKM yang masih kecil gitu? Oke. Kemarin UMKM itu implementasi Odoo implementasi sendiri atau melalui service pihak ketiga? Oh, Atau mereka implementasi sendiri. Nah, jadi gini, khusus untuk Odoo di Indonesia itu ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama kita implement sendiri, kita download softwarenya, terus pasang sendiri di server sendiri gitu ya, atau di cloud gitu ya. Kemudian kita configure sendiri ya. Nah itu biasanya memang memerlukan apa ya? Memerlukan SDM sumber daya yang lebih banyak gitu ya. Nah, namun sebenarnya Odoo itu juga ada versi yang sifatnya sebagai services. Ya, jadi mereka yang konfigurin semua gitu ya. Anda nanti tinggal pesan ya kan per username gitu ya, gitu. Bisa bisa itu biasa lebih gampang gitu ya. Ya, maaf saya nih di sini bukan mau jualan Odoo nih ya, nanti dikira saya endorse Odoo nih, bukan ya. Jadi saya cuma memberikan alternatifnya gitu-gitu ya. Ya, jadi ya itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya ya, gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Feby ya, gitu. Jadi kalau memang mau lebih gampang gitu ya, kita gunakan Odoo yang sudah ada on the cloud yang diberikan oleh service Odoo-nya, servernya mereka dari mereka semua gitu ya. Tapi memang kalau service dari Odoo-nya customization-nya kalau yang mau murah customization-nya minimal sekali. Jadi kita biasanya satu instance Odoo itu dipakai rame-rame beberapa klien gitu, ya kan? Nah, biasanya kalau mau lebih customize gitu biasanya implementasinya lebih mahal gitu ya, dan Odoo Indonesia juga bisa mensupport customize seperti itu, tapi biasanya biayanya lebih mahal ya gitu. Nah, Anda harus hitung-hitung tuh seberapa mahal fully customized tersebut dengan yang komersial produk gitu ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita coba bahas lebih detail masing-masing proses ini ya. Jadi pertama kita melakukan vendor research ya. Jadi di sini pertama kita mengidentifikasi daftar pendek vendor yang akan membentuk kebutuhan bisnis ya. Jadi shortlisted vendor ini akan memusatkan evaluasi pada kandidat paling potensial dan membuka ruang diskusi awal untuk mengasah requirement serta ruang lingkup kita ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan meneliti seluruh aspek paket vendor akan membantu perusahaan menentukan TCO-nya ya. Nah, di sini Anda harus telusuri bagaimana dengan lisensinya, berapa biaya lisensinya, berapa biaya implementasinya, pelatihannya, integrasinya, infrastrukturnya seperti apa, support atau maintenance-nya seperti apa, termasuk juga biaya upgrade-nya agar estimasi biaya seumur hidupnya itu akurat ya. Jadi jangan sampai
awalnya murah, tapi upgrade-nya nanti setiap upgrade harganya mahal gitu. Nah, itu kita perlu lihat gitu ya. Ya. Kemudian minta masukan dari manajer departemen atau subject matter expert dalam memilih vendor ya. Kalau perlu bisa meng-hire consultant ya. Jadi di sini perspektif lintas fungsi mencegah adanya blind spot lah ya. Jadi memastikan kebutuhan proses inti dan kontrol internal terwakili dalam kriteria seleksi ya. Kemudian terakhir libatkan end user ya. Dengan melibatkan end user ini akan membantu manajemen perubahan dan membangun kepercayaan untuk tahap implementasi selanjutnya ya. Jadi di sini keterlibatan awal mengurangi resistansi ya, menangkap kebutuhan UX atau kebutuhan operasional dari business function tadi, serta barangkali akan melahirkan adanya champion-champion yang akan mempercepat adopsi nantinya. Jadi akan ada user-user yang akan menjadi champion untuk mempercepat adopsinya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kemudian pertimbangkan hal-hal berikut untuk menseleksi vendor. Ya, pertama, apakah bisnis lain ada bisnis lain yang menggunakan vendor tersebut atau tidak gitu ya. Jadi kalau Anda berada di industri yang sama gitu ya, misalkan Anda di bidang manufacturing gitu ya, kira-kira di competitors Anda atau di industri yang sama itu sudah ada user base-nya nggak gitu loh ya. Jadi di sini basis pengguna yang besar dan relevan memberikan bukti adopsi dan ini merupakan rujukan nyata gitu ya, serta ekosistem praktik terbaik dan komunitasnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi keuangan vendor ya. Kesehatan finansial menurunkan risiko penghentian produk atau layanan, memastikan keberlanjutan dukungan jangka panjang gitu ya. Jadi jangan sampai ERP yang Anda beli itu baru berapa lama Anda pakai ternyata perusahaannya tutup misalnya gitu, sehingga tidak ada perkembangan jangka panjang gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana filosofi implementasi vendor dan isu supportnya ya. Di sini bagaimana metodologi implementasinya, model layanannya, apakah bisa on-prem atau bisa juga on cloud misalnya ya, dan bagaimana SLA untuk menentukan kelancaran go live-nya ya, kemudian stabilitas pasca implementasi serta kecepatan respon mereka bagaimana ya. Kemudian berikutnya infrastruktur hardware dan software pendukung ERP ya. Nah, di sini Anda harus melihat kesesuaian dengan arsitektur TI Anda ya, apakah penerapannya akan on-prem, cloud atau hybrid ya. Bagaimana skalabilitasnya ya, security-nya dan dampak pada TCO harus jelas ya. Kemudian berikutnya adalah strategi rilis dan upgrade vendor ya. Bagaimana frekuensi rilisnya? Apakah sering gitu ya, atau ada secara periodik ya? Kemudian bagaimana backward kompatibilitasnya? Apakah setiap rilis itu akan selalu menjaga backward compatibility-nya? Bagaimana downtime-nya apabila di-upgrade gitu ya? Dan jalur upgrade itu mempengaruhi operasional dan biayanya bagaimana ya? Kemudian berikutnya adalah keterlibatan basis pengguna ya dalam mendefinisikan perubahan fungsi ke depan ya. Jadi apakah mereka selalu melibatkan nggak user gitu ya. Jadi di sini apakah ada mekanisme umpan balik gitu ya, ada semacam kayak advisory board misalnya, atau adanya beta program gitu ya, yang akan menjadi feedback dalam perubahan fungsional ke depan gitu ya. Jadi menunjuk seberapa jauh kebutuhan pelanggan mempengaruhi roadmap vendor ERP tersebut ya. Dan terakhir sumber daya pengembangan dan pemeliharaan vendor ya. Bagaimana kapasitas tim R&D-nya gitu ya.
dan bagaimana supportnya berdampak pada kecepatan perbaikan bug. Ya, jadi kalau misalkan ada bug, bagaimana penanganannya, apakah bisa segera, kemudian bagaimana pengayaan fiturnya mereka, ya, karena mereka punya R&D yang barangkali bagus, gitu ya. Kemudian bagaimana lokalisasinya, ya, karena barangkali di berbagai negara mempunyai apa ya, lokal proses yang berbeda. Nah, ada nggak apa ya, pengembangan fitur-fitur yang sifatnya localization, gitu ya. Sebagai contoh kalau di Indonesia kayak yang saya tahu Odoo, misalnya Odoo yang buat versi di Indonesia itu ada modul-modul tertentu yang memang spesifik Indonesia. Misalkan dia punya modul untuk connect ke marketplace yang ada di Indonesia. Mereka punya modul yang bisa terkoneksi dengan payment gateway yang ada di Indonesia gitu. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Oke, yang kedua adalah vendor demonstration and evaluation, ya. Jadi Anda bisa undang vendor itu untuk demo gitu ya, dan Anda bisa evaluasi, ya. Jadi sebagian perusahaan itu menginginkan aplikasi ERP berjalan di platform yang sudah ada, ya. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan investasi infrastruktur saat ini dan meminimalkan gangguan operasional, migrasi, serta pelatihan ulang, gitu ya. Kemudian sebagian aplikasi ERP ya hanya berjalan pada platform tertentu misalnya, ya. Nah, periksa kompatibilitas sistem operasi, database-nya, arsitektur cloud atau on-prem-nya, dan dependensi lain untuk menghindarinya ada lock-in dan biaya tambahan nantinya, ya. Nah, kalau perlu yang ketiga adalah meminta vendor memasang aplikasi sandbox dulu, ya, untuk keperluan demo pada infrastruktur perusahaan yang sudah ada. Jadi Anda pakai infrastruktur yang sudah ada untuk membuat sandbox-nya. Jadi silakan si vendor ERP tersebut demo atau POC di sandbox tersebut, ya. Nah, dengan sandbox ini tim dapat menguji skenario proses nyata, ya, kita bisa menguji kinerjanya seperti apa, integrasinya, security di lingkungan mirip produksi sebelum mengambil keputusan, ya. Ini adalah proses yang kedua, implementasi atau pemilihan vendor ERP, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Gangga. Oke, baik, terima kasih Pak Bob. Mungkin saya lebih eh, bertanya terkait ini sih Pak. Untuk di vendor research itu kan lebih kayak gimana ya? Untuk teknologi ERP itu kan pasti akan terus berkembang ya Pak ya. Ya. Dan itu perkembangannya mungkin ada yang cepat seperti itu. Nah, mungkin gimana sih untuk melihat atau menilai itu keandalan dari vendor-vendor ERP gitu dalam jangka panjang misalnya. Karena bisa jadi kan untuk saat ini kita research untuk vendor A mungkin lebih handal gitu ya dari segi sistem saat ini gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya kan bisa jadi dengan perkembangan teknologi ERP yang ada itu bisa jadi mungkin untuk kedepannya malah vendor B nih yang lebih handal seperti itu Pak. Kalau untuk seperti itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi memang memilih vendor ERP ini gampang-gampang susah nih Mas Gangga, ya. Jadi pertama kalau kita ingin ngelihat past history gitu ya, Anda bisa melihat ininya dia apa user base-nya mereka. Minta reference dari user base-nya, bagaimana gitu ya. Biasanya user lain itu akan lebih jujur ngomongnya ya dibandingkan vendornya yang ngomong gitu ya. Nah, minta reference dari yang sama dengan industri Anda gitu ya. Yang dekat sama industri Anda gitu ya. Ininya ya. Kemudian untuk melihat ke depan, nah ini emang gampang-gampang susah nih, ya kan? Pertama Anda lihat adalah apa ya? Kemampuan finansialnya mereka gitu ya. Dan Anda bisa lihat juga misalkan pertama adalah kalau kemampuan finansial Anda bisa lihat biasanya mereka ada laporan-laporan finansial mereka gitu ya. Kalau mereka perusahaan yang apa ya, yang listed gitu ya, biasanya mereka punya apa ya, naik turun sahamnya mereka gitu ya. Apakah
naik terus atau turun mulu gitu ya kan Nah, kemudian juga lihat roadmap-nya, produk roadmap ya kan. Mereka punya produk roadmap yang jelas nggak gitu. Biasanya setiap vendor ERP yang besar-besar itu mereka punya produk roadmap ya. Nah, Anda bisa pelajari di situ ya kan. Nah, dari produk roadmap itu akan kelihatan visinya dia seperti apa. Nah, Anda selaraskan dengan visi bisnis Anda, apakah sesuai nggak dengan visi bisnis Anda dengan produk roadmap mereka gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob. Barangkali ada yang kasih masukan juga tambahan. Ada yang mau share pengalamannya? Silakan. Bagi yang sudah punya ERP, kenapa pilih itu, ya kan? Apakah sempat melihat roadmap-nya seperti apa? Silakan. Siapa tadi yang sudah punya ERP? Ada yang mau share pengalamannya memilih ERP? Ya, kenapa memilih itu untuk jangka panjang? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Proses yang ketiga adalah asesmen kebutuhan dan requirements ya. Kemudian di langkah ketiga yang pertama kita identifikasi dan dokumentasi kebutuhan pengguna serta sistem dapat dilakukan dengan mendokumentasikan fungsi sistem legacy saat ini atau melalui business process reengineering atau BPR ya. Jadi di sini kita memetakan as is ya versus merancang to be-nya ya. Jadi di sini akan membantu kita untuk melihat gap-nya ya. Kemudian menentukan prioritas perubahannya seperti apa dan risiko customization-nya seperti apa ya. Kemudian ada dua dokumen utama yang biasanya dihasilkan ya. Pertama adalah alur data dan fungsi proses per departemen atau per business function ya. Jadi ini akan menjadi peta rujukan untuk integrasi, kontrol dan pengukuran kinerja nantinya ya. Kemudian ada tabel uraian fungsi di setiap departemen beserta tingkat kepentingannya ya. Nah, di sini memungkinkan kita mengklarifikasi mana yang must, mana yang should, mana yang could gitu ya. Jadi mana yang harus, yang seharusnya dan dapat gitu ya. Dan ini akan memandu ruang lingkup dan anggaran nantinya ya. Kemudian kita menyusun request for information ya. RFI ya. Jadi ini digunakan untuk menyaring vendor sejak awal ya. Kita memverifikasi kelayakan teknis dan kelayakan fungsional ya. Kemudian bagaimana kesiapan dukungan serta kecocokan dengan kebijakan TI perusahaan kita ya. Di sini kita melakukan evaluasi kedekatan proses bisnis dengan bisnis perusahaan dengan sistem vendor ya. Analisa fit gap, menilai fitur yang siap pakai versus butuh yang butuh cost customization ya, dan bagaimana dampaknya terhadap biaya, jadwal, risiko serta strategi mitigasinya ya. Kemudian di tahap keempat dan kelima ya, menyusun dan merilis permintaan penawaran atau request for bidding ya. Jadi ini sering juga disebut sebagai request for proposal ya. Nah, di banyak organisasi istilah RFB atau request for bidding atau RFQ atau request for comment atau RFP request for proposal ini digunakan bergantian atau meminta penawaran formal dari vendor dalam format yang bisa dibandingkan secara setara gitu ya. Jadi buatlah format yang baku seperti apa vendor itu akan merespon gitu ya, sehingga kita dengan gampang membandingkan ya. Oke, proses ini mahal dan memakan waktu bagi perusahaan maupun vendor ya. Tetapi bila dilakukan dengan tepat,
dapat menghasilkan penghematan software yang signifikan ya. Investasi waktu di awal yaitu kita mendefinisikan ruang lingkup, kriteria evaluasi dan format respon, ini akan memotong biaya lisensi atau implementasi dan risiko salah pilih ya. Nah, hal-hal yang sebaiknya selalu ada di dalam dokumen RFB atau RFP ya. Pertama, jenis sistem ERP yang diinginkan beserta functionality spesifiknya seperti apa ya. Jadi jelaskan modulnya apa gitu. Apakah kita perlu modul finance, procurement, production, warehouse management system dan lain sebagainya ya. Kemudian proses yang harus didukung seperti apa. Kemudian persyaratan non fungsionalnya bagaimana ya, baik itu dari sisi security, scalability dan compliance ya. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi infrastruktur hardware dan software ya. Nyatakan target arsitektur yang kita inginkan seperti apa? Apakah on-prem, apakah bisa di cloud atau hybrid ya. Kemudian bagaimana dengan database atau OS yang didukung ya. Bagaimana integrasinya termasuk integrasi dengan single sign-on misalnya gitu ya. Kemudian batasan lingkungan agar penawaran itu lebih realistis ya. Kemudian berikutnya adalah training requirements ya, kebutuhan pelatihan ya. Jadi definisikan peran sasarannya siapa saja ya. Jadi apa end user, key user, admin gitu ya. Kemudian cakupan kurikulumnya seperti apa gitu ya. Format bahasa pelatihannya bagaimana gitu ya. Format kelasnya seperti apa? Apakah kelas atau di lab atau di e-learning gitu ya. Dan kriteria kelulusannya seperti apa ya. Kemudian terakhir isu kontrak khusus yang disyaratkan perusahaan ya. Jadi misalkan cantumkan SLE, hak audit, data residensi gitu ya, ketentuan security dan privasi bagaimana, acceptance kriteria, mekanisme change control, hak terminasi dan exit plan gitu ya. Jadi ini apa ya? Klausul-klausul khusus yang disyaratkan oleh perusahaan ya. Silakan Anda tambahkan di sini gitu kalau ada hal-hal klausul khusus yang diinginkan pada saat vendor itu submit proposalnya mereka ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Bob. Izin Pak bertanya, untuk vendor di ERP ini kan ada dua ya Pak ya, untuk vendor terkait ERP-nya itu sendiri dan vendor implementasi ya Pak ya. Nah, ketika dilakukan proses selecting vendor ini ada nggak sih semacam koordinasi gitu antara vendor baik vendor ERP maupun vendor implementasi gitu Pak? Atau kita cuman eh, cukup vendor ERP aja, nanti ketika udah dapat ERP-nya baru kita lakukan procurement baru terkait vendor implementasi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi biasanya kalau kita hire consultant untuk memilih ERP-nya gitu ya kan. Kemudian setelah kemudian kita biasanya akan memilih ERP-nya. Nah, ada baiknya kita bisa tanya ke vendor ERP-nya implementer terbaik di industri saya siapa gitu. Biasanya mereka akan rekomend gitu ya, yang terbaik siapa aja. Mereka udah punya shortlisted para implementernya gitu ya kan. Nah, tapi juga jangan kaget mereka nanti nyaranin vendor-vendor yang kelas dunia gitu ya, dan Anda akan kewalahan untuk bayarnya gitu ya. Jadi bisa jadi dia apa ya, menentukan Accenture atau Deloitte dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau Anda bisa tanya lagi misalkan implementer yang lebih murah yang mana gitu ya kan gitu gitu. Jadi nah nanti baru Anda apa ya bisa koordinasi dengan para implementer tadi gitu ya kan. Anda bisa juga istilahnya pitching minta masing-masing implementer vendor itu apa implementer itu untuk pitching ke Anda gitu ya. Gitu. Pasti masing-masing mempunyai apa ya harga servis yang berbeda gitu ya gitu ya. Kalau lisensi apa ya? Kalau lisensi ERP-nya biasanya mereka sudah punya price list, tapi
harga service implementernya tentu tergantung implementernya gitu ya. Jadi bisa jadi pengadaannya terpisah gitu ya antara vendor implementer sama ERP-nya ya. Barangkali Mas Doni ada pengalaman bisa di-share ke kita di sini? Saya sebenarnya mau nanya Pak, cuman tadi kalau soal yang sebelumnya mungkin berkaitan ya sama pertanyaan saya. Saya mau nanya Gimana? soalnya Silakan urusan budget lanjut. Pak Bob. Jadi Tanya apakah Frisky. di tahap ini sudah ada budget atau owner estimate yang tentunya akan menentukan ERP macam apa yang bisa kita beli atau merek apa bahkan gitu ya. Apalagi kalau implementasi Terputus pertama. kayaknya Fris. Bisa diulangi Mas Doni, tadi agak freeze, networknya jelek. Sekarang gimana Pak Bob? Lebih baik? Oke. Ya. Jadi pertanyaan saya mengenai budget atau owner estimate di tahap ini, karena ini kan sudah isu RFB atau RFP gitu ya. Artinya kan ada suatu ekspektasi scope atau spesifikasi yang tentunya kalau kita nggak ada basis budgetnya sangat susah nanti untuk membandingkan penawaran yang masuk gitu ya. Karena variasi terutama jika kita implementasi pertama kita open minded gitu ya, semua sistem kita bisa consider gitu. Jadi nah untuk menentukan budget sebenarnya menurut saya kan ada step sebelumnya kita menentukan spesifikasi atau kebutuhan gitu ya. Jadi terkait pertanyaan sebelumnya muaranya tuh kalau saya karena mungkin juga banyak pengalaman di komersial dan pengadaan tuh muaranya juga disesuaikan dengan budget Pak Bob. Iya, ya. Jadi kita bisa saja menyusun apa ya HPS dulu ya, OE-nya dulu gitu ya, sebelum kita submit RFPI tersebut gitu, sehingga vendor itu udah punya gambaran berapa budget yang kita spend gitu ya. Tapi juga perlu hati-hati dalam menghitung OE ini gitu ya. Kalau kalau bisa melibatkan konsultan itu lebih baik gitu ya. Atau kalau memang Anda bisa mengestimasi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang ada baiknya Anda apa ya punya OE sendiri gitu ya gitu ya. Ya. Iya. Makasih Pak Bob. Cuma kalau punya OE itu biasanya proposal itu selalu dimentokin ke OE itu. Ya, walaupun kebutuhannya barangkali nggak mencapai OE, tapi karena dia ingin memaksimalkan budgetnya, dia akan mentokin di OE. Biasanya Iya. begitu, ya. Ya. Nah, jadi terutama kalau gini, kalau susahnya dalam Anda menentukan owner estimate ya kan akan sulit kalau Anda menghitungnya size dari ERP ini berbeda-beda ya kan. Jadi Anda akan mengundang Odoo, Oracle sama SAP ya. Nah, itu nyusun OE-nya susah tuh. Ya kan? Anda mau pakai yang mana nih? Ya kan? Kalau pakai SAP gitu ya kan pasti ya yang lain pasti akan apa ya mencoba men-scale up ke budget mendekati Anda itu ya kan. Nah kalau kurang dari itu bisa jadi SAP-nya nggak mau ikutan kan gitu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ya kan waktu Anda menyusun OE ya atau istilahnya draft spektek awal sebenarnya Anda udah tahu sebenarnya Anda mau beli apa ya kan gitu. Cuma kan waktu pengadaan kan Anda belum nyebutin mereknya kan gitu ya kan. Sebenarnya udah ada tahu tuh Anda mau beli apa gitu ya. Jadi kalau analogi kalau Anda mau beli mobil, Anda udah tetapin range-nya dari sekian sampai sekian. Nah, sebenarnya Anda udah tahu mobil apa yang Anda mau beli sebenarnya. Nggak mungkin mobilnya tuh range-nya tuh luas banget gitu. Pasti udah ada range yang terbatas itu gitu lah. Kira-kira seperti itu Mas Doni. Iya, ya. Karena bisa sangat variatif ya kalau kita tidak Iya. clear spektek kita di level mana ya Pak Bob. Iya. Kasih Pak Bob. Nah, ada yang mau share lagi pengalamannya silakan. Baik, kita lanjutkan.
Oke, di langkah ke-6 kita melakukan analisa dan eliminasi vendor, ya. Nah, ini kayak kontes aja nih, ada eliminasi. Oke, di sini evaluasi ERP memerlukan pengorganisasian, ya. Eh, Nah, di sini kita perlu menyusun suatu tim lintas fungsi, ya. Kemudian bagaimana kerangka penilaian, metode scoring, dan tata kelola keputusan agar prosesnya itu objektif dan terstruktur, ya. Nah, organisasinya melibatkan adanya staf kantor yang menilai fungsionalitas, ya. Jadi uji apakah modul atau fitur mendukung proses harian nggak, ya. Jadi misalkan order to cash misalnya, atau prosedur to pay, ya, atau production, atau apa ya, warehouse management system, ya, atau reporting, approval dan lain sebagainya. Apakah modul dan fitur itu mendukung proses-proses harian seperti itu nggak, ya. Kemudian tim TI menilai kebutuhan teknologi, ya. Nah, kalau tim TI ini akan melihat dari sisi teknologinya. Kalau di office staff itu akan melihat functionality-nya tadi, ya. Nah, di sini tim TI akan meninjau arsitekturnya, ya, security-nya bagaimana, integrasinya bagaimana, kinerjanya bagaimana, skalabilitasnya bagaimana, kompatibilitasnya bagaimana, ya, bagaimana database-nya, OS-nya, serta kebijakan backup dan disaster recovery-nya, ya. Kemudian tim kontrak akan menilai kontrak dan penetapan harganya, ya. Mereka akan memeriksa model lisensinya, bagaimana model SLA-nya atau supportnya, kemudian hak auditnya, ketentuan privacy dan security datanya, bagaimana termination-nya, price protection-nya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian koordinasikan pemilihan sejumlah kecil vendor terbaik, ya. Jadi persempit ke finalis untuk memperdalam, ya, sehingga Anda kalau mau mengadakan demo atau POC atau due diligence itu nggak perlu banyak-banyak, ya. Jadi gunakan juga referensi user yang lain, ya. Sehingga dengan seperti ini negosiasi akan lebih fokus gitu ya. Jadi jangan semuanya diundang gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda sudah ada OE, biasanya Anda udah tahu tuh alternatif-alternatif terkatnya. Jadi yang nggak penting nggak usah diundang gitu ya untuk presentasi gitu ya. Anda akan capek nanti untuk membanding-bandingkan gitu ya. Kemudian berikutnya tak ada vendor yang memenuhi 100 kebutuhan Anda. Ya, perlu diingat bahwa tidak ada 100% kebutuhan Anda terpenuhi, ya. Jadi fokus pada best fit, ya. Jadi kelola trade-off secara sadar, ya. Minimalkan customisasi, ya. Pastikan mitigasi gap tercatat dalam rencana implementasi, ya. Jadi fokusnya kita yang sesuai, bukan yang cocok 100%, ya. Karena setiap perusahaan atau setiap organisasi unik. Jadi nggak ada ERP yang khusus 100% unik dibangun untuk Anda. Jelas? Ya. Kemudian kembangkan dan analisa total cost of ownership-nya atau TCO-nya, ya. Hitung seluruh siklus hidup, ya. Mulai dari lisensinya, implementasinya, pelatihannya, integrasinya, infrastrukturnya, operasional dan supportnya, upgrade-nya, downtime dan risiko downtime-nya bagaimana, ya. Jadi semuanya Anda harus hitung, ya, total cost ownership-nya, ya. Jadi jangan hanya mikir biaya lisensinya saja, biaya implementasinya, tapi Anda lupa biaya ke depannya, ya. Jadi ibarat Anda bisa beli mobil mewah gitu ya, tapi Anda lupa bayar STNK-nya, bayar pajaknya, gitu, bayar ke bengkelnya gitu ya. Nah, itu Anda perlu hitung gitu. Jangan sampai Anda bisa beli tapi nggak bisa ngerawat, ya, gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Oke, langkah ke-7 adalah negosiasi. Ya, jangan lupa untuk nego, ya. Harus nawar, ya. Jadi negosiasi, ya. Jadi
manajemen kontrak dan perjanjian lisensi ya. Tujuannya adalah mendapatkan perjanjian lisensi terbaik dan menyiapkan implementasi yang sukses ya. Di sini kita menetapkan hak pakai, metrik lisensi, service level agreement-nya seperti apa, dukungannya seperti apa, serta mitigasi risiko sejak awal agar pelaksanaan berjalan mulus ya. Nah, pembahasan harus berpusat pada produk yang termasuk dalam pembelian serta ketentuan pemeliharaan atau maintenance setiap produk ya. Nah, di sini Anda rinci modul atau edisinya ya, metrik lisensinya gitu ya. Jadi apa ya? Apa aja yang jadi metrik lisensi, misalkan berapa user, berapa concurrent usernya, atau berapa core CPU per lisensinya. Karena masing-masing ERP itu mempunyai metrik lisensi yang berbeda. Ada yang hitungnya per user, per core, atau per concurrent user ya. Kemudian lihat juga bagaimana cakupan supportnya ya, bagaimana siklus patch dan upgrade-nya, dan bagaimana biaya lisensi tahunannya, pembaruannya gitu ya. Seringkali kita lupa untuk biaya lisensi tahunannya karena biasanya juga bisa mahal juga, bisa apa ya, 10 sampai 20% dari biaya awal ya. Kemudian jasa profesional untuk implementasi atau instalasi dapat disertakan atau ditenderkan secara terpisah ya. Jadi silakan saja kalau Anda mau pisahkan tender untuk untuk implementernya ya. Nah, namun penggabungan akan memudahkan koordinasi satu vendor ya. Pemisahan bisa meningkatkan kompetisi harga, manapun yang dipilih pastikan ruang lingkup dan KPI yang jelas ya. Terserah Anda mau gabung atau mau pengadaan yang terpisah antara implementer dan software ERP-nya ya. Kemudian manajemen siklus hidup kontrak atau kontrak life cycle management ya perlu dibahas selama negosiasi ya. Tetapkan proses baseline, change control, perpanjangan atau terminasinya, hak audit, jalur eskalasi, penalti atau kredit layanan ya, serta tata kelola dokumennya ya. Nah, hal-hal yang harus ada di setiap kontrak ERP ya. Yang pertama, seluruh deliverables dan tanggal penyerahannya kapan ya. Jadi di sini kita harus mematok milestone-nya, kriteria keberhasilan, dan dependensi lintas tim ya. Ya. Nah, jadi di sini UAT atau User Acceptance Test atau sign off itu berada di tangan Anda, termasuk hak menolak dan remediasi bila tidak memenuhi spesifikasi ya. Kemudian terakhir, identifikasi penanggung jawab manajemen kontrak di kedua belah pihak ya, serta siapa yang berwenang mengesahkan perubahan kontrak ya. Jadi tetapkan satu titik kontak atau single point of contact gitu ya. Kemudian peran dan tanggung jawabnya seperti apa, dan ambang batas otorisasi perubahan untuk mencegah kebingungan dan adanya scope creep nanti di kemudian hari ya. Kira-kira seperti itu kita melakukan negosiasi kontrak manajemen dan license agreement-nya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, program manager itu menunjuk seorang quality manager atau kontrak monitor yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kedua belah pihak mematuhi syarat dan ketentuan kontrak ya. Nah, peran ini menjadi titik akuntabilitas tunggal untuk memantau KPI kontrak ya, termasuk di dalam SLA dan proses penerimaan atau acceptance ya, serta menangani eskalasi jika terjadi pelanggaran ya. Jadi harus ada orang yang take care untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak ya. Kemudian yang kedua, perubahan hanya boleh dilakukan bila perlu karena keadaan tak terduga ya, alasan yang saling menguntungkan atau kesalahan yang tidak disengaja ya.
Prinsip ini mencegah adanya scope creep, ya. Jadi setiap perubahan sebaiknya melalui mekanisme change control dengan analisa dampak, ya. Bagaimana dampaknya terhadap biaya, waktu, dan risiko. Dan kita harus memperbarui baseline ya. Kemudian terakhir mengkomunikasikan progres, menjaga seluruh pihak yang terlibat, ya. Jadi di sini laporan status berkala, selalu ada notulen keputusan, ya. Adanya dashboard project untuk membantu sinkronisasi ekspektasi, mengurangi komunikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan, ya. Oke, berikut ya, tentu ya silakan Mbak Irma. Iya Pak, izin nanya tadi yang manajer itu ya Pak, ya, program manajer itu kan yang bertanggung jawab ya Pak ya. Nah, itu kan memungkinkan juga ada perubahan ya Pak ya, perubahan orang. Nah, itu apakah menempel ke jabatannya? Terus itu bagaimana kalau ada perubahan orang baik dari pihak pertama atau pihak kedua seperti itu Pak? Peralihannya seperti gimana? Oke, biasanya kan di kontrak itu adalah kalau di public sector itu kan ada PPK gitu ya. Ya. Nah, kalau ada perubahan kontrak gitu ya, biasanya yang itu adalah yang menyetujui adalah PPK. Sehingga kalau ada perubahan PPK itu harus melalui adendum kontrak juga gitu ya kan. Nah, tapi di dalam implementasi project gitu ya, itu kan ada tim project ya. Nah, biasa tim project itu kan nggak dimasukkan ke dalam kontrak ya. Jadi bisa aja diganti dan diganti tanpa merubah isi kontrak gitu ya. Namun dalam kita melakukan project management, tentu resource ini sudah dialokasikan di awal sebelum project itu dilaksanakan ya. Jadi orang itu udah diallocate dari awal ya, namanya siapa tugasnya apa gitu ya, termasuk alokasi waktunya. Jadi itu udah ditetapkan dari awal gitu ya. Jadi resource allocation itu mengikuti manajemen project gitu ya. Jadi tapi kalau di pertengahan misalkan yang bersangkutan karena resign dan lain sebagainya, ya mau nggak mau ini adalah tugas dari project manajernya atau program manajernya untuk melakukan penggantian gitu ya. Nah, biasanya kalau ada hal seperti ini, biasanya kan kalau kita bicara project manager, project management gitu, selalu ada risk mitigation gitu ya. Jadi harus ada apa istilahnya ada risk management di situ ya. Jadi di dalam project management dipakai risk managementnya ya. Kira-kira seperti itu Mbak Irma. Oke, berarti perlu adendum gitu ya Pak tadi. Kalau mengganti pihak-pihak yang tercantum di dalam kontrak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob. Kecuali kalau di apa ya, kalau di private sector seringkali apa ya, penandatangan itu adalah jabatan gitu ya, bisa juga gitu ya. Jadi seseorang dengan kapasitasnya sebagai apa jabatannya apa gitu ya. Sehingga kalau mengganti orang tidak perlu mengganti ininya ya. Ya tergantung nih tata kelola di dalam perusahaannya ya. Oke, berikut sebelum kita masuk ke kesimpulan ya, ada beberapa hal implikasi bagi manajemen ya. Jadi manajemen harus berperan dalam memilih sistem yang tepat yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan perusahaan ya. Di sini keterlibatan aktif pimpinan itu memastikan keputusan selaras dengan strategi bisnis perusahaan ya. Sehingga mengurangi risiko salah pilih dan bisa mempercepat adopsi lintas fungsi ya. Kemudian yang kedua, manajemen harus menyediakan waktu yang cukup untuk mengevaluasi sistem, menyaksikan demonstrasi yang lengkap dan komprehensif, serta berkomunikasi dengan referensi dan pengguna lain dari sistem tersebut. Ya, jadi ini penting ya. Jadi jangan hanya terima beres gitu ya, duduk di belakang meja gitu, tapi
silakan melihat demonstrasinya, ya lakukan berkomunikasi dengan para reference lain, dengan user lain gitu ya. Jadi juga jangan hanya mendengar dari vendor tersebut gitu ya. Jadi di sini kita melakukan evaluasi menyeluruh ya. Jadi termasuk kita uji demo end to end dan cek referensinya. Ini akan memberikan bukti nyata tentang kapabilitas, kualitas supportnya dan total biaya kepemilikan dari vendor tersebut ya. Kemudian diskusi dengan vendor mengenai peningkatan dan arah pengembangan di masa depan harus dijadwalkan ya. Jadi menyepakati roadmap bersama membantu memastikan fitur yang kritikal bagi perusahaan masuk prioritas rilis ya dan kompatibel dengan arsitektur TI ke depan ya. Kemudian jangan lupa bernegosiasi dengan dua vendor memang memakan waktu ya, tetapi akan menghasilkan harga pembelian yang lebih baik ya. Jadi kompetisi terkelola meningkatkan posisi tawar ya, membuka opsi paket dan diskon ya, serta mendorong komitmen layanan yang lebih kuat. Jadi biasanya kalau kita hanya memilih satu vendor, kadang-kadang vendornya jadi besar kepala gitu ya, dan dia pasang harga gitu ya. Nah, jadi kalau kita memilih lebih dari satu vendor gitu ya untuk berkompetisi, nah biasanya kita bisa itu tuh mendorong posisi tawar yang lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke beberapa kesimpulan ya. Oke, beberapa ringkasan ya. Jadi mayoritas sistem ERP saat ini kebanyakan orang membeli ya. Jadi bukan dibangun sendiri ya. Kenapa? Ini akan mempercepat time to value ya. Kemudian juga memanfaatkan best practice yang sudah ada di vendor ya, serta menurunkan risiko proyek pengembangan custom yang panjang gitu ya. Jadi nggak best practice kalau Anda bangun ERP sendiri. Jarang orang membangun ERP sendiri. Ya udah nggak zamannya lagi orang bangun ERP sendiri, karena bangun ERP itu kompleks dan besar gitu ya. Jadi effortnya pasti lebih besar dibandingin kita membeli ya. Itu ringkasan pertama ya. Yang kedua, langkah-langkah dalam pembelian sistem itu meliputi riset vendor ya. Jadi susun menjadi shortlist, tinjau rekam jejaknya, ekosistemnya, kesehatan finansialnya, dan reference penggunanya. Ya. Yang kedua, definisikan kebutuhan bisnisnya, ya bisnis requirements-nya, dokumentasikan proses eksis dan to be-nya, prioritaskan kebutuhannya, mana yang harus, mana yang seharusnya atau yang dapat, termasuk persyaratan non fungsionalnya ya. Kemudian yang ketiga, meminta informasi, request for information atau RFI, saring vendor melalui respon awal untuk memastikan kelayakan sebelum masuk ke tahap RFP ya. Kemudian yang keempat, mencocokkan kebutuhan dengan fungsi sistem ya. Jadi matching requirement to system function ya. Lakukan analisa gap ya, mana yang siap pakai, mana yang perlu di customization ya, dan bagaimana dampaknya kalau kita ada customization ya. Yang kelima, permintaan penawaran atau RFP ya, kirim dokumen formal agar proposal dapat dibandingkan apple to apple pada ruang lingkup biaya dan layanan ya. Keenam, menganalisa vendor, analyzing vendors ya. Terapkan scoring multi kriteria, lakukan demo atau POC, uji referensi dan due diligence risikonya ya. Dan ketujuh, memastikan kebutuhan bis proses terpenuhi ya. Jadi di sini kita validasi dukungan proses inti melalui demo berbasis skenario dan rencana UAT yang jelas ya. Yang kedelapan, menentukan total biaya kepemilikan ya. Jadi di sini kita hitung lisensinya, implementasinya, pelatihannya, integrasi infrastruktur, dukungan support gitu ya, upgrade dan untuk spare-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa menegosiasikan kontrak dan perjanjian lisensi ya. Jadi tetapkan ruang lingkup, SLA,
kemudian hak acceptance-nya, hak auditnya, mekanisme perubahan, kemudian serta struktur harga dan diskonnya seperti apa ya. Kira-kira itu kalau tahapan-tahapannya, ringkasan tahapannya ya. Kemudian terakhir ya, perusahaan harus berpegang pada fakta pada setiap langkah pembelian sistem ERP ya. Keputusan akan dibuat berdasarkan dengan mengumpulkan informasi ya. Jadi gathering information ya. Menghimpun data internal dan eksternal, bagaimana kebutuhan proses, hambatan saat ini, biaya, risiko serta referensi best practice-nya ya. Kemudian Anda research vendornya ya, menilai rekam jejak kesehatan finansialnya, ekosistem mitranya, roadmap produknya, dan kesesuaian teknis operasional ya. Kemudian berikutnya mendokumentasikan proses bisnis ya. Jadi memetakan alur as is dan mendefinisikan to be untuk mengkuantifikasi gap ya, prioritas dan indikator keberhasilannya ya. Terakhir meninjau penawaran vendor ya. Jadi di sini membandingkan proposal secara setara, baik itu cakupannya, skopnya, biaya, SLA, jadwal, serta melakukan due diligence dan menvalidasi klaim melalui demo atau POC dari vendor tersebut ya. Yang penting jangan semua vendor diundang untuk demo. Anda akan repot sendiri untuk menseleksinya ya. Demikian ringkasan diskusi kita mengenai pemilihan vendor ERP ya. Prosesnya kira-kira seperti ini ya. Tentu proses administrasi pengadaan tentu masing-masing company akan berbeda, masing-masing organisasi pasti akan berbeda, private sector pasti akan beda dengan public sector ya. Demikian sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan? Silakan Mbak Tias. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi di kesimpulan Bapak katakan bahwa ERP lebih baik membeli daripada membuat sendiri gitu ya Pak ya. Apakah ini berlaku juga untuk UMKM atau SME? Karena mungkin di UMKM mempertimbangkan biaya lisensi juga gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya si ERP ini bisa di customisasi sendiri, itu kan mungkin akan lebih murah juga Pak gitu Pak. Izin Pak, gimana pendapat Bapak? Terima Oke. kasih Pak. Justru dengan membuat sendiri itu effortnya dan biayanya justru lebih besar ya. Jadi kalau bahkan perusahaan atau organisasi yang membuat sendiri itu dia mempunyai resource yang powerful biasanya ya kan, sehingga bisnis prosesnya unik gitu ya kan, sehingga dia prefer bikin sendiri ya. Jadi kalau UMKM ya justru karena dia kecil gitu ya, enggak worth it kalau dia membuat ya, akan lebih bagus dia membeli ya. Kalau dia nggak bisa membeli yang mahal, Anda bisa memakai yang open source ya gitu. Cuman Anda harus punya orang untuk memaintain itu gitu ya gitu. Kira-kira begitu Mbak Tias ya. Jadi Ya. enggak best practice lagi kita membuat ERP ya. Karena ERP itu selain kita bicara functionality, tapi ada non functional requirements yang kita perlukan ya, di antaranya adalah kestabilitasan sistem ya. Karena sesuatu yang kita develop baru ya, kita perlu waktu untuk sistem itu stable ya kan. Demikian Mbak Tias. Ya, terima kasih Bapak. Oke, berikut Mas Tri silakan. Baik Pak Bob, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Pak, ini karena saya di Kementerian Pertahanan ya Pak. Selama ini kan di sini itu kebanyakan satuan kerja itu membuat aplikasinya masing-masing Pak, sesuai dengan bisnis proses di satuan kerjanya. Nah, menurut Pak Bob itu kalau untuk di pertahanan ya Pak, Kementerian Pertahanan itu uh,
urgent nggak sih Pak atau perlu nggak sih Pak kita menerapkan ERP gitu, mengimplementasikan ERP. Nah, kalau misalnya memang urgent, bagaimana sih Pak cara kita meyakinkan organisasi atau meyakinkan pimpinan bahwa kita perlu loh buat ERP untuk mengefisienkan proses bisnis di organisasi ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi gini, kita perlu ERP itu untuk mengintegrasikan semua bisnis proses ya. Jadi terutama kalau sebuah organisasi bisnis proses itu sudah kompleks dan ingin bisnis proses itu streamline dan lancar gitu ya. Nah, daripada kita menggunakan information system yang terpisah-pisah di masing-masing functional area, itu akan lebih bagus kita menggunakan ERP ya. Jadi balik lagi ke organisasi tadi gitu ya. Itu harusnya kalau kita semakin banyak satker kemudian masing-masing satker itu saling terintegrasi gitu ya. Harusnya lebih baik kita menerapkan ERP gitu ya. Nah, itu tidak tidak apa ya, tidak ada salahnya Kementerian Pertahanan juga menerapkan ERP gitu ya. Saya ingat zamannya wamennya Pak Mas Treng ya, Mas Trenggono sebelum jadi Menteri KKP, beliau pernah mengusulkan untuk menerapkan ERP waktu itu ya, dan mereka waktu itu sempat beberapa vendor ERP demo ya, termasuk dari SAP waktu itu ya, dan ternyata SAP itu juga ada apa ya, semacam kayak unit khusus untuk implementasi ERP di sektor defense ya, dan malah implementasi mereka itu dilakukan secara rahasia gitu ya, untuk sektor defense-nya ya. Bahkan waktu itu saya sempat tanya ke SAP-nya udah implement di negara mana aja, dia nggak mau jawab ya, karena memang dirahasiakan gitu ya. Jadi itu saya nggak tahu ya apakah setelah Pak Trenggono udah pindah ke tempat lain, penerapan ERP itu masih dalam rencana atau tidak ya. Kira-kira seperti itu, Mas Tri. Baik Pak Bob. Terima Hmm, kasih. Iya. Ya, karena kebetulan waktu itu kan Pak Treng memang basicnya orang IT ya, jadi dia punya ide seperti itu nanti belum ya. Sepertinya sih memang belum ini sih Pak, belum tidak ada kelanjutannya sih Pak kalau untuk yang ERP itu. Oke, ya. Oke. Eh, Berikutnya Mas Raffi silakan. Iya Pak. Mungkin saya agak curious sedikit sih Pak. Jadi kalau misalnya nanti sudah diimplement gitu ya, sebuah ERP misalnya sudah diimplement dengan vendor A gitu ya. Namun kemudian mungkin yang namanya mungkin kontrak maintenance itu kan bisa 5 tahun 10 tahun, mungkin barangkali nanti misalnya berubah gitu Kontraknya ya. Karena biasanya kan pasti kan ya, license itu biasanya annual license itu ya tetap annual. tetap kita bayar selama ERP itu kita pakai. Iya betul. Mungkin kan mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan bisa jadi vendornya berubah karena kan pasti kan Iya. setiap tahun itu kan tender gitu ya, Pak, harus tender Iya. ulang begitu. Nah, pernah ada nggak sih Pak case di mana memang berubah gitu ya? Mungkin mungkin nggak sampai berubah aplikasi gitu ya. Mungkin misalnya mungkin yang saya tahu Odoo itu kan memang vendornya nggak cuma satu gitu di Indonesia gitu kan ada banyak gitu. Hmm. Nah itu pernah adakah skenario gitu Pak jadi pindah dari vendor A ke B begitu? Biasanya vendor ERP itu ordunya kan satu, implementernya atau supportnya yang beda-beda. Kita bisa ganti Iya, perusahaannya, itu maksudnya tapi hak ya. ordunya kan tetap gitu loh. Iya betul. Nah itu maksud saya Pak. Jadi maksudnya Yang mau ganti supportnya, ya supportnya mungkin ya. apa mau ganti apa vendornya? Mungkin kan untuk support kan termasuk dengan mungkin kalau ke depannya mau ada modifikasi gitu kan ya Pak ya kan biasanya termasuk tuh Pak ya. Iya. Nah berarti itu apakah itu common practice atau Ya, jadi kalau masih? kita nggak puas dengan support atau implementer yang sekarang, kita bisa berubah berubah support gitu ya, gitu. Ya, ya. Kalau merubah support itu nggak terlalu painful ya. Yang susah itu Oke. kalau ngeganti ERP-nya, ERP-nya, ya iya, gitu, ya kan iya, gitu. iya, iya. Karena ERP itu biasanya vendor lock-in, ya. Mm.
Oke. Ya itu sih Pak. Karena kan ya saya pernah lihat gitu ada Jadi case di mana sekalinya Anda pilih ERP, Anda akan seumur hidup bayar license ke ERP tersebut. ke sistem ERP-nya gitu kan Ya, ya Pak ke ya. sistem ERP-nya. Itu bayar Oh, license oke. ya. Tapi Iya kan betul. biaya maintenance support itu kan beda lagi ya. Oke. Ya, makasih Pak. Kalau Ya. Anda ERP-nya dibantu dirawatkan oleh pihak ketiga, berupa ada servis dari pihak ketiga, tentu akan Anda harus bayar servis pihak ketiga itu. Betul. Gitu. Ya sama seperti Odoo pun gitu. Dia juga ada modelnya tuh pihak ketiga yang menawarkan servis Odoo. Ya gitu. Ya, jadi Anda terima beres misalnya gitu. Tapi kalau Anda nggak mau servis pihak ketiga, ya Anda tinggal download aja, Anda install sendiri, server sendiri, maintain sendiri. Nah itu Anda nggak perlu beli license tuh. Iya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Berikut Mbak Adinda silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Bob. Ini izin bertanya ya, karena sebenarnya dari awal mata kuliah ini sampai mungkin sampai detik ini saya sebenarnya masih penasaran. Karena kalau di public sector ya terutama misalkan kayak kementerian saya selama kuliah ini memang menganggap bahwa ya ERP itu memang urgensinya perlu gitu untuk organisasi seperti itu. Tapi memang kalau implementasinya di misalkan kita bilang private sector mungkin lebih mudah ya. Terus kalau misalkan di public sector itu seperti apa? Apakah memang ERP ini hanya berlaku di satu organisasi tersebut atau misalkan kita bilang satu kementerian tersebut gitu kan? Nah, berarti kan kalau misalkan diimplementasikan di satu kementerian, oke kita memang menggabungkan fungsi HR, accounting, pengadaan dan segala macam. Tapi bagaimana untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dan berlaku secara nasional? Misalkan, oke kalau di kementerian saya mungkin HR itu ada sistemnya sendiri dan mungkin saat ini sistem kalau untuk HR ya berarti untuk ASN itu dia sistemnya mungkin paralel dengan yang ada di BKN. Jadi kebetulan kementerian saya tuh ada data pegawai yang versi dari kementerian saya sendiri dan ada dari versi BKN-nya. Jadi kayak ada dua versi seperti itu. Namun saya sebenarnya agak concernnya mungkin contohnya fungsi keuangan ya. Sedangkan kalau di public sector di kementerian itu kita kan punya sistem keuangan yang sudah dipakai di semua kementerian. Jadi mau kementerian mana saja pakai keuangan tuh sistemnya pakai itu namanya Sakti karena memang untuk apa namanya untuk anggaran segala macam seperti itu. Nah, kalau misalkan kementerian saya misalkan menerapkan ERP seperti itu. Nah, menurut Pak Bob sendiri bagaimana solusinya untuk menghubungkan ERP mungkin ERP yang dari satu kementerian itu dengan sistem-sistem yang mungkin sudah berlaku secara nasional dan juga dipakai oleh seluruh kementerian seperti itu misalkan untuk yaitu tadi fungsi keuangan atau mungkin fungsi pesuratan seperti itu. Oke. Makasih Pak. Oke, jadi gini, sebenarnya di implementasi di public sector di Indonesia menggunakan ERP komersial itu memang nggak banyak gitu ya. Karena di kita itu yang namanya public sector itu juga apa ya akan sulit sangat tergantung ke vendor tertentu, ya kan? Apalagi di level negara gitu. Jadi kita sangat tergantung dengan sebuah brand tertentu itu sebenarnya nggak gampang gitu ya. Sehingga kenapa pemerintah juga ada mengeluarkan apa ya SPBE ya sistem pemerintah berbasis elektronik ya. Di situ ada architecture-nya gitu ya. Dan makanya sistem informasi yang dibangun untuk sistem pemerintahan kita harus mengacu ke SPBE tadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi gitu. Jadi arsitekturnya sudah didikte di situ gitu ya. Jadi makanya banyak komponen-komponen sub sistem atau sistem information untuk functional area sendiri itu dibangun oleh pemerintah yang akan dipakai di berbagai kementerian dan lembaga gitu ya. Nah sebenarnya sistem informasi tersebut kalau dia berbasis SPB dan saling terhubung dan terintegrasi sebenarnya itu dia sudah berfungsi seperti ERP sebenarnya gitu ya kan. Nah yang jadi masalah sebenarnya adalah sistem informasi yang dibangun itu seringkali tidak terintegrasi satu sama lain
ya, di mana masing-masing satker atau KL itu ada ego sektoralnya, ya kan? Harusnya kan harus berbagi data, bis proses harus jalan di atas itu gitu ya, gitu. Jadi problemnya barangkali nggak semata-mata implementasi ERP-nya, tapi bagaimana tata kelolanya, ya tata kelola data dan sistem informasinya gitu. Nah ini kan sebenarnya dari sisi pemerintah sudah diatur dalam SPBE, ya. Gitu. Jadi ya ERP bisa jadi beberapa informasi tersebut terintegrasi, dia berfungsi sebagai ERP, walaupun kita nggak sebut itu sebagai ERP komersial gitu loh. Ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah informasi sistem tersebut sekarang sudah saling terintegrasi nggak? Udah bisa saling sharing data nggak gitu loh, gitu. Jadi bukan hanya sekedar sistem A di copy ke sistem B, ya, semuanya memakai sistem yang sama tapi tidak terintegrasi gitu, nggak gitu ya. Jadi dia benar-benar berfungsi seperti layaknya sebuah ERP ya. Demikian Mbak Adinda. Iya, Pak, terima kasih. Mungkin mau tanya satu lagi ya. Silakan. Apakah memang IFP itu penerapannya biasanya tuh hanya maksudnya kan apakah hanya terbatas pada penerapan di satu organisasi? Kalau misalkan IFP itu di istilahnya diterapkan di Jadi satu proyek tertentu gitu, bisa nggak ya? biasanya ERP itu diimplementasikan di dalam satu organisasi secara internally gitu, ya kan. Nah kalau udah melibatkan ke eksternal gitu ya, biasanya ERP tidak mencapai ke eksternalnya. Nah kalau udah mencapai eksternal itu biasanya kita udah masuk ke area e-business ya, gitu. Oke, berarti kalau misalkan implementasinya misalkan di satu proyek tertentu, tapi proyek itu juga melibatkan mungkin departemen lain, tapi masih dalam lingkup internal, lu berarti masih tidak masalah ya Pak, ya masih Nggak bisa masalah. disatuin. Ya, Baik, terima kasih Pak. oke, makasih. Silakan, ada yang mau kasih masukan lagi yang lain atau ada ya pertanyaan, silakan. Silakan Mbak Wulan. Izin Pak, mungkin bukan bertanya ya Pak, cuman memberi masukan atau informasi tambahan gitu ya Pak. Kalau di pemerintahan memang benar Pak. Jadi eh, sistemnya itu terintegrasi untuk satu fungsi saja. Misalnya kayak keuangan itu ada Sakti gitu kan. Nanti administrasi itu ada apa gitu ya Pak. Jadi maksudnya dia tidak terintegrasi secara eh jadi misalnya HR kalau kalau SDM kan SDM berintegrasi sama keuangannya gitu. Misalnya dia masuk berapa hari kalau di internal gitu kan Pak. Masuk berapa hari dia dapat gajinya berapa gitu misalnya kan kalau ERP. Nah, itu enggak kalau di pemerintahan itu memang masing-masing fungsi di-develop oleh masing-masing instansi gitu. Kayak misalnya SDM itu BKN gitu kan. Nah, itu dia ada fungsi Gini, My ya, ya, ASN gitu yang gitu. di-develop oleh Bisa jadi sistem itu develop oleh badan yang sama, tapi harusnya ya. informasi dibangun itu harus terintegrasi dengan aplikasi lain di badan itu. Iya Pak, jadi maksudnya kalau di pemerintahan itu tidak terintegrasi. Jadi Ya. integrasinya itu fungsi mengintegrasikan kementerian-kementerian lain, tapi antar fungsi tidak terintegrasi gitu. Jadi memang konsepnya menurut saya mungkin mau ke arah integrasi gitu kan ya Pak. Ya. Atau satu data kan sudah ada blueprint satu datanya, tapi memang masih silo di masing-masing fungsi karena fungsi-fungsi tersebut dipegang oleh masing-masing kementerian gitu. Makanya sebenarnya ada SPBE itu kan backgroundnya adalah karena masing-masing pemerintah termasuk pemerintah daerah itu mengeluarkan sistem informasi sendiri-sendiri yang akhirnya banyak sistem informasi termasuk data center gitu. Nah, akhirnya dikeluarkanlah si Perpres SPBI itu. Hasilnya Pak ya itu tadi akan ada sistem informasi yang terpusat-pusat seperti yang dibuat BKN, yang dibuat keuangan, yang dibuat Kominfo gitu ya. Tapi nantinya internal tuh kesulitan untuk membuat sistem informasi internal sendiri karena dari
Komdigi sebagai pengatur sistem informasi itu akan menceklis gitu apakah boleh pemerintah pusat membuat sistem informasi baru seperti itu. Jadi memang penerapan ERP itu di publik itu agak sedikit gitu ya apa namanya best practice-nya gitu Pak. Tapi ada mungkin beberapa yang menerapkan hanya untuk internal. Jadi aplikasi yang sudah dibuat oleh pusat gitu digunakan, tapi menggunakan aplikasi lainnya untuk terbatas sistem fungsi internalnya mereka. Seperti itu sih Pak, mungkin dari best practice yang saya Oke. pahami gitu di SPBI. Iya, jadi sebenarnya secara teori architecture sebenarnya udah bagus gitu ya. Ya sorry to say sebenarnya ini nggak terintegrasi karena memang belum terintegrasi ya karena implementasinya masih belum sesuai dengan teorinya gitu ya kan. Jadi seringkali kita tuh kan perencanaannya bagus pada saat implementasinya beda gitu ya kan gitu. Jadi ya emang ini PR pemerintah ke depan gitu ya bagaimana sistem informasi di lingkungan pemerintah itu sesuai dengan SPB dan bisa terintegrasi antar KL tersebut gitu ya. Dan kita juga kan udah dengar juga pemerintah sudah menunjuk kalau nggak salah Peruri ya sebagai developer untuk GovTech gitu ya kan untuk aplikasi GovTech itu akan di-develop secara apa ya terintegrasi oleh Peruri gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan sistem seperti itu ini bisa terintegrasi gitu ya. Jadi di Indonesia itu yang paling sulit itu nggak hanya sekedar integrasi aplikasi tapi juga integrasi data gitu ya. Banyak duplikasi data terjadi di berbagai kementerian lembaga sehingga kenapa pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres mengenai satu data Indonesia itu ya. Oke, terima kasih masukan Mbak Ulan. Izin Pak Bob, mungkin satu tambahan lagi Pak. Ego sektoral itu juga jadi masalah sih Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya saya berpengalaman untuk membuat sistem informasi digitalisasi pemerintah daerah gitu ya Pak. Nah, itu mengkoordinasikan pendapatan daerah melalui elektronifikasi gitu ya. Tapi ternyata di Kemendagri itu ada sendiri gitu pelaporan pendapatan daerahnya itu sendiri dan di Kemenkyu itu ada sendiri gitu. Jadi ketika itu mau disatukan ada masalah-masalah ego sektoral yang istilahnya kayak nanti pekerjaan saya hilang seperti itu sih Pak. Itu juga menjadi tantangan untuk menyatukan berbagai sistem informasi di Kementerian Lembaga. Iya, oke. Ya, itu situasi di lapangan memang seperti itu, Mbak. Ya, makasih ya Pas pencerahannya, Mbak. Saya nggak bisa komentar banyak nanti. Siap, Pak. Itu. Iya, oke, silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada pembahasan kita mengenai pemilihan vendor ERP sampai di sini. Oh ya, rencananya akan ada tambahan dosen tamu nantinya. Sebenarnya hubungannya juga dengan vendor ERP ini nantinya. Jadi akan bicara mengenai sistem informasi perusahaan juga, tapi lebih general gitu ya. Jadi akan dilakukan hari Jumat depan tanggal 26 ya. Nanti yang akan memberikan dosen tamu namanya Pak Fahri Rozi Omar ya. Jadi dia Deputy Director dari Lembaga National Single Window Indonesia ya. Beliau itu lulusan Carnegie Mellon University di Carnegie Mellon University di Amerika ya. Kira-kira nanti Pak Fahri Rozi akan menjadi dosen tamu ya. Oke, sampai di sini sekali lagi apakah ada pertanyaan lagi? Untuk tanggal 26 itu jam berapa Pak Bob rencananya? Pagi atau siang? Saya belum mendapatkan jamnya nih. Nanti saya segera saya umumkan jamnya. Ya. Ya.
kemungkinan besar malam jam 7. Oh, malam. Dan online ya, Pak Bob? Ya. Online offline ini saya masih menunggu konfirmasinya. Oke, tapi malam ya kemungkinan besar ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bob. Silakan yang lain, masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima kasih Bob. Pak. Terima kasih, Pak. Recording stopped.